Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya untuk mempelajari desain bersama Mr. Jones 382. Di video kali ini kita akan bersama-sama mempelajari dan mencari tahu user interface dari aplikasi Inkscape yang telah kita download. Oke, pertama-tama kali setelah dibuka Inkscape akan muncul lembaran putih seperti ini ya. Ini kita sebut kanvas ya. Untuk tampilan kanvas secara default tidak seperti ini, biasanya tuh tegak lurus atau potret ya. Nah, di sini saya sudah mengubahnya menjadi landscape atau ke arah kanan dan kiri ya. Untuk merubahnya teman-teman bisa setting di file, terus pilih dokumen properties ya. Nah, pada tab baru ini banyak settingan untuk merubahnya ya. Contohnya di sini ada format, ini yang custom udah saya ubah-ubah ya. Kalau diklik akan muncul beberapa template dari ukuran kertas secara umum ya. Ini ada A4, terus letter, legal, dan lain-lain. Yang paling besar ini ada A0 ya, ukurannya 841 kali 1189 mm. Sini juga bisa untuk ukuran pas foto ataupun kartu nama, banner ya. Terus ada juga ukuran video, banyak sekali ini formatnya ya. Yang paling umum itu dipakai untuk ngedesain A4 ataupun A3 ya. Nah, setelah itu di sampingnya ada ukuran atau unit ya, satuannya mau kita pilih sentimeter, inci, poin, PC, milimeter ataupun pixel ya. Bebas teman-teman untuk milihnya menggunakan yang mana. Nah, di sini ada orientationnya. Biasanya secara default itu potret ya, seperti ini nih, ke atas ke bawah. Nah, di sini saya menggunakan yang landscape saja. Oke, bisa teman-teman coba sendiri nanti sesuai kebutuhan ya. Oke, kita lanjut. User interface-nya yang pertama di sini ada tulisan new document, terus strip Inkscape ya. Nah, ini namanya title bar. Title bar ini akan berganti namanya, tidak new document lagi setelah kita melakukan proses save. Terus di bawahnya ada menu bar. Teman-teman juga pasti sudah sering melihat ya di beberapa aplikasi. Ini sudah familiar, ada file, edit, view, layer, object, path, text, filter, extension, dan help. Oke, selanjutnya tampilannya ada tool control bar ya. Nah, di sini tidak aktif ya. Cara mengaktifkannya biasa kita buat objek terlebih dahulu ya pada kanvas, nah dia baru aktif. Nah, tool control bar sendiri itu akan berubah ya gambarnya nih yang di atas seiring kita milih toolbox yang ada di sebelah kiri nih ya. Ini contohnya di toolbox select, gambar yang tampil ini seperti ini. Nah, kita coba pilih edit path by notes. Nah, gambarnya berubah lagi ya. Atau kita klik yang lain tuh akan berubah seperti itu. Jadi setiap toolbox yang kita pilih akan merubah tool control bar-nya sendiri ya. Selanjutnya ada ruler ya. Ini biasa kita gunakan untuk garis yang pasti ya, sesuai angka dari penggarisnya itu sendiri. Nah, ini bisa nanti digunakan untuk membuat sebuah logo yang butuh ketelitian. Nah, selanjutnya kita lihat paling bawah di sini ada yang namanya palet ya, berisikan warna-warna ya. Nah, di sebelah kanannya ada panah ke bawah dan panah ke atas. Kalau kita klik tombol di mouse
ya, dia akan memunculkan warna-warna yang tersembunyi ya, seperti itu. Nah, warna ini bisa kita ubah templatenya ya dengan memilih garis 3 ya. Nah, di sini akan muncul beberapa pilihan template yang sudah Inkscape siapkan di aplikasinya. Nah, secara default akan memilih yang Inkscape default. Nah, nanti bisa teman-teman coba sendiri ya, atau teman-teman juga bisa membuat color palette-nya sendiri untuk warna ciri khas style teman-teman, seperti itu ya. Nanti kita akan coba. Terus di bawahnya ada yang namanya status bar. Status bar ini menunjukkan keterangan pilihan warna atau pilihan garis luar yang kita gunakan, seperti ini ya. Ada fill, ada stroke, terus ada O, ini menunjukkan opacity ya. Terus di sini menunjukkan layer yang sedang kita gunakan, layer 1. Nah, seperti itu. Nah, terus di sebelah kanannya ada X dan Y, ini koordinat mouse yang sedang kita gerakan ya. Ini contohnya tuh, kalau saya gerakan mouse-nya, dia akan bergerak sendiri X sama Y-nya ya. Terus di sebelah kanan ada zoom ya. Di sini levelnya 64%. Nah, coba kita ganti 100, dia akan berubah menjadi lebih dekat. Ya, kalau kita ubah lagi jadi 50, dia akan menjauh seperti ini. Nah, terus di sebelah kanan ada R. Ini tandanya rotation atau rotasi ya. Rotasi ini untuk memiringkan kanvas dan keseluruhan gambar objek ya, akan mengikuti juga. Ini coba kita ubah menjadi sudutnya 45. Nah, dia akan miring seperti ini ya. Tapi ini biasanya nggak sering digunakan ya. Jadi kita buat 0 aja. Oke, selanjutnya kita coba navigasi singkat mouse ya. Bagi teman-teman untuk menggerakkan kanvasnya, ini ada beberapa cara. Yang pertama menggunakan scroll bar di sini ya, yang ada garisnya seperti ini. Ini buat naik dan turun ya kan. Nah, terus yang di bawah ini bisa ke kanan ke kiri, atau teman-teman bisa juga menggunakan mouse ya. Dengan cara scroll atas dan scroll bawah buat ke atas ke bawah. Terus kalau ditekan shift pada keyboard ya, terus kita scroll atas, dia akan ke kiri, scroll bawah akan ke kanan, seperti itu. Nah, terus kalau kita pencet atau tekan kontrol di keyboard dan scroll atas, dia akan zoom in. Nah, kalau ke bawah jadi zoom out. Nah ya, seperti itu. Selanjutnya, kalau kita tahan scrollnya ya di titik tengahnya, ini akan menggeser kanvasnya sesuai gerakan mouse kita ya. Nah, kita lanjutkan di sebelah kiri. Toolbox sendiri biasanya bagi teman-teman yang udah sering menggunakan aplikasi desain, nah ini udah familiar banget ya. Yang sebelumnya menggunakan Adobe Illustrator, ColorDraw, Affinity Design, ataupun yang paling jadul itu Microsoft Paint ya. Biasanya sudah hafal nih beberapa ya. Nah, di sini ada select, terus ada edit path by nodes ya. Kita coba satu-satu coba. Nah, di sini ada rectangle. Nah, kalau kita tahan arah mouse-nya di satu toolbox, dia akan memunculkan deskripsi singkat nama atau shortcut yang sedang dipilih ya, seperti itu. Nah, ini memudahkan kita ya. Ini kita coba klik tahan terus geser ya. Nah, ini berubah menjadi sebuah balok.
bagi teman-teman yang ingin mendapatkan hasilnya tuh presisi ya, bisa ditekan dengan kontrol ya di keyboard, terus kita tarik garis. Nah, dia jadi perseginya sama sisi seperti itu ya. Terus kita coba lagi, di sini ada membuat lingkaran ya. Kalau kita klik dan tahan, nah dia bikinnya elips ya. Kalau kita tekan kontrol di keyboard, dia membuat jadi presisi ya, seperti itu. Nah, terus di bawahnya lagi ada membuat segitiga dan juga bintang ya. Kalau ingin milihnya segitiga, bisa ke arah yang kiri ataupun yang kanan membuat bintang ya. Kita coba yang bintang ya, cornernya kita setting 5. Nah, jadi seperti ini bintang ya. Nah, terus kita buat segitiga, ini bisa ke arah yang kiri atau yang tetap di bintang. Nah, kita setting cornernya 3 karena ada 3 sudut ya kalau segitiga itu. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya ini ada select and transform object ya. Ini gunanya untuk memilih ataupun menggeser ya, merubah transform dari setiap objek yang kita aktifkan ya. Kita coba di sini. Nah, di sini nanti ada 8 titik ya untuk menggeser-geser sebuah objeknya. Nah, seperti itu ya, kita pilih. Nah, kalau teman-teman ingin memutar si objeknya, bisa dengan cara klik di tengah bidangnya ya. Nah, seperti itu. Nah, dia akan berubah tampilan titik-titiknya ya, arahnya jadi ada yang ngelengkung dan ada yang lurus. Kalau kita ubah yang lengkung, dia akan memutar seperti ini ya. Nah, untuk teman-teman yang ingin merubah lengkungannya atau putarannya sesuai sudutnya tuh setiap beberapa derajat, ditekan kontrol ya, jadi dia lebih presisi seperti itu. Nah, jadi patah-patah, beda dengan tadi hanya klik saja, dia nggak ada hitungan sudutnya berapa derajat, itu agak susah ditebak ya. Nah, untuk yang sebelah atas bawah kanannya ini untuk membuat miring ya, seperti ini jadinya nanti ya, mau ke atas ke bawah, jadi dia miring. Nah, seperti itu. Nah, kalau titiknya sendiri ini original atau titik tumpu tengahnya ya, nanti kita coba untuk membuat bunga bisa menggunakan ini nih ya, jadi dia ngelingkarnya sempurna di satu titik tumpu ya. Oke. Nah, terus ada tool edit path by nodes ya. Edit path by node ini cara gunanya, kita harus ngerubah bidang atau objek ini jadi sebuah path terlebih dahulu, karena ini masih kita sebutnya objek ya. Kita coba di yang lingkaran ya. Ini kita klik edit path by nodes ya. Nah, dia akan menunjukkan beberapa titik ya. Di sini ada 3 titik, yang 2 itu bentuknya kotak, yang 1 ada bentuknya lingkaran ya. Nah, kalau yang lingkaran ini kita gerakan ke atas, dia akan membuka ya, seperti itu. Jadi kayak Pac-Man ya. Nah, kayak Pac-Man gitu. Atau pizza yang udah kepotong ya. Nah, ini bisa kita buka lebar ataupun jadi setengah saja, atau kita tutup kembali ya. Nah, di sini nanti ada settingannya.
Kalau kita buka di tool lingkaran, nah untuk memperbaiki si lingkarannya lagi, kita klik yang ini aja, jadi lingkaran utuh lagi seperti itu. Edit path by node ini kita harus berubah objeknya jadi path dulu ya. Caranya kita klik path, terus object to path. Nah, dia bakal berubah jadi 4 kotak ya. Nah, ini setiap titiknya bisa kita rubah ya arahnya. Kita klik atas, nah itu akan merubah bentuknya seperti itu. Yang lain juga kalau kita klik belum bisa diubah, harus kita ubah dulu menjadi path terlebih dahulu, baru bisa diubah-ubah bentuknya ya. Selanjutnya kita coba lagi. Di sini ada yang namanya spiral nih yang digunakan. Dia membuat spiral seperti itu. Oke. Nah, terus di sini yang powerful sekali, biasa buat bikin logo ataupun line art, ini ada Bezier tool ya. Biasanya kalau di Adobe Illustrator namanya pen tool. Nah, seperti itu. Terus ada juga pensil ataupun pulpen ya, ini buat gambar bebas aja ya. Lebih baik menggunakan pen tab biasanya untuk membuat sketsa, bisa pakai ini ya. Nah, terus di sini juga ada style yang kaligrafi ya, jadi kayak tulisannya tuh kaligrafi seperti itu. Oke, kita lanjut. Coba di sini ada teks ya. Ini untuk membuat tulisan. Kita buat di sini subscribe ya. Jangan lupa untuk subscribe channel Mr. Juice 382. Oke, tulisannya nanti bisa settingannya ada di sini ya. Ini ada style dari setiap fontnya ya. Terus ini karakternya biasanya bisa jadi normal, italic, bold seperti itu. Nah, ini ukurannya ada di sini, jadi lebih besar tuh ya. Seperti itu. Silakan dicoba-coba ya. Nah, yang lainnya sepertinya tidak usah dijelaskan terlebih dahulu ya. Kita bisa di lain video. Kita pindah lagi ke sebelah pojok kanan ya. Di sini ada namanya comment bar ya. Comment bar ini kumpulan dari beberapa menu bar ya yang ada di sebelah atas ya. Nah, di sini contohnya ada new ya untuk buat dokumen atau kanvas baru. Terus di sini ada open ya. Terus ada save dokumen, print, import, export, undo, redo, cut, copy, seperti itu. Biasanya teman-teman sudah paham untuk menggunakannya ini ya. Nah, terus di sebelah atasnya ada yang namanya snap control bar ya. Snap control bar ini seperti magnet ya, dia akan menempel pada sisi ataupun sebuah titik ya untuk mencari rata tengah, rata atas, rata bawah seperti itu kalau diaktifkan ya. Nah, di sebelah kanannya ada tampilan untuk yang lebih advance modenya ya. Kalau kita klik di sini banyak lagi settingannya seperti itu. Ini settingannya bisa kita ubah-ubah ya untuk menempelnya tuh di sebelah mana seperti itu ya. Nah, kalau yang simpelnya kita klik saja ini ya, terus kita tempelkan antara ini ya. Nah, dia akan nempel sendiri. Untuk mencari tengahnya tuh ada tanda silang X, dia nempelnya di tengah. Kalau kita tempelnya ke atas, dia jadi rata atas seperti itu ya penggunaannya. Oke.
User interface dari Inkscape ini mudah sekali ya digunakan, seperti aplikasi-aplikasi sekarang ya di Adobe Illustrator ataupun CorelDRAW ya, tampilannya sederhana seperti ini. Nah, nanti di video selanjutnya kita akan coba yang lebih banyak lagi eksplorasinya ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman yang ingin mempelajari desain khususnya di aplikasi Inkscape yang tidak berbayar ya. Terima kasih telah menonton channel Mr. Juns 382. Tunggu video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.